terima kasih yang masih bersama kami dalam program Talk Show ya. Dan kami juga masih menggunakan partisipasi Anda untuk berinteraktif. Silakan saja langsung dengan telepon yang tertera di layar kaca Anda. Nah, generasi muda ataupun generasi milenial juga sebagai promotor budaya Aceh. Jika tidak kepada generasi muda ini lagi kita wariskan, lalu kepada siapa lagi? Siapa yang akan membawa adat budaya Aceh ini? Nah, memang banyak lembaga yang sudah ada di Aceh seperti lembaga adat, ada MAA, ada lembaga Wali Nangro, kemudian adanya mungkin di setiap kampung. Nah, sebenarnya dari beberapa ada lembaga adat ini sudah mampu tidak ini Pak untuk bagaimana lembaga ini tetap menguatkan adat budaya Aceh ini? Bagaimana Pak Muri? Saya melihat begini, seperti yang dikatakan oleh Pak Mulyadi tadi ini gini. Kadang-kadang pelaku-pelaku adat, kemudian lembaga-lembaga adat ini orientasinya masih tinggal. Atau kurang memberikan kesempatan kepada generasi milenial? Bukan, dia itu tinggal, sedangkan generasi ini udah terlalu jauh ke depan. Artinya generasi muda ini cepat dengan perkembangan sekarang, kemudian lembaga-lembaga tadi mukim, lembaga gampung begini, dia menganggap bahwasanya orientasi adat itu hanya ke belakang. Tidak seperti yang kata Pak Nurdin tadi, tidak ada sebuah inovasi umpamanya. Bagaimana umpamanya nilai-nilai yang ada itu kita bawa menjadi inovasi yang lebih bagus. Ini saya lihat yang terjadi dalam masyarakat kita. Kemudian di dalam masyarakat juga sering sekarang ini kita menganggap umpamanya tokoh adat itu adalah orang tua. Artinya orang kemudian ditempatkan umpamanya di lembaga-lembaga adat itu memang orang sudah tua. Artinya ketika dia memang sudah tua, inovasi kan nggak ada lagi. Inovasi nggak ada lagi, sehingga tren seperti tadi umpamanya kemasan-kemasan makanan, kemudian tempat sampah dan seterusnya, ini kan tidak muncul akhirnya dari generasi-generasi yang kita anggap dia itu sebagai tokoh adat kan. Nah, jadi seharusnya umpamanya kita harus mengajarkan seperti yang saya katakan tadi, ajarkan kepada mereka adat ini jangan dalam waktu yang lama kemudian buat inovasi. Sehingga muncullah budaya-budaya seperti tadi umpamanya keripik sari itu tidak lagi dalam tempatnya seperti sudah ada kemasan yang bagus, sehingga begitu kita lewat umpamanya menjadi indah kan, itu tempatnya itu menunjukkan umpamanya padahal harganya lebih mahal lagi kan. Ketika umpamanya ini harga 20 bisa jadi 50 karena kemasan aja kan. Umpamanya tapi yang selama kita ingat dari dulu kayak gitu kemasannya. Mungkin dari sini ke depan umpamanya apa yang menjadi kreasi budaya dan adat. Dan kenapa? Karena kan di daerah kita banyak sebenarnya yang bisa dijadikan sebagai tempat untuk dijadikan kemasan. Banyak sebenarnya kreativitas anyaman masyarakat umpamanya yang bisa kita jadikan umpamanya untuk kemasan itu. Ini tidak terlepas lagi kepada generasi-generasi yang sekarang ini, generasi milenial, mereka lah yang punya hubungan keluar, bisa menjual dan seterusnya kan gitu. Kalau mau kita katakan sama generasi muda, banyak sekali lapangan kerja. Kan kayak gitu Pak Nurdin, kan banyak sekali lapangan kerja ketika mereka punya inovatif, punya inovasi, kemudian apa yang mau dilakukan, apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Mungkin inilah beda kita dengan orang di luar. Orang di luar berusaha menciptakan kebutuhan kita. Sedangkan kita mengejar yang dia ciptakan, kita nggak pernah nih, kebutuhan kita dia ciptakan. Kita nggak terpikir sesuatu besok udah muncul, akhirnya kita harus beli. Ini generasi di luar, di negara-negara maju, mereka sudah berpikir bagaimana orang supaya tergantung dengan apa yang dia produksi. Akhirnya kita seperti tadi. Sebagai negara konsumen. Sebagai konsumen terus dan itu nggak pernah akan maju. Karena itu mari kita harus berusaha kepada generasi muda kita, ya inovasi itu menjadi hal yang utama dalam kreativitas adat dan budaya seperti kita katakan tadi. Ya. Dan coba kita angkat dulu telepon, sudah ada yang bersama kita di sini. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baik, silakan Pak Jo. Iya, apa mungkin sedikit masukan aja. Kita selama ini selalu merancang langkah konkretnya itu hampir tidak ada. Selalu berbicara tentang rencana bagusnya begini begitu, namun langkah konkret itu tidak dilakukan. Jadi saya pikir langkah baiknya itu walaupun kecil dia, tapi langkah konkretnya itu faktanya ada ya. Jadi seperti minggu yang lalu saya juga nelpon tentang budaya adat itu, gambar
nyacutnya yang bertentangan dengan syariat itu sendiri tertempel kan. Di mana-mana kita lihat membuka orang begitu aja, kemudian ada gunung onta lagi di atas kepalanya yang sama-sama kita tahu dalam Islam itu dilarang. Itu kan lost control dari majelis adat kita sendiri, dari syariah itu sendiri juga, ya. Sehingga hal-hal yang begitu nanti akan membudaya kepada masyarakat kita, apalagi kepada anak-anak kita sekarang, seolah-olah seorang tokoh pejuang Islam sekali Jon berpenampilan begitu, mereka beranggapan nanti akan begitu. Jadi saya pikir perlunya langkah konkret itu dari pemerintah, terutama dari Majelis Adat Aceh sendiri ya, untuk menindaklanjuti hal itu. Ya, baik. Terserah gimana caranya, dengan kanun atau dengan apa. Namun hal-hal yang begitu maunya di negeri kita tercinta di Aceh ini tidak ada lagi ya, yang sesuai dengan daerah yang bersyariah Islam. Jadi Tengku Mulyadi, Tengku Jo, sahabat Bang Salman juga, sahabat Tengku juga. Jadi mohon mungkin itu ditindaklanjuti Ya, lah. Mungkin ada tokoh-tokoh masyarakat kami hari ini yang peduli dengan hal itu bisa menyampaikan kepada pemerintah Aceh atau kepada dinas terkait dalam hal itu. Ya. Jadi saya pikir demikian aja. Ini yang kedua kali tentang hal itu. Baik. Ya, minggu lalu juga saya pribadi juga mungkin teman-teman saudara-saudara kita yang lain ingin melihat adanya langkah konkret, tindakan konkret tentang hal itu. Ya, baik. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Pak Jul ini ya, juga sudah berulang kali juga ini memberikan saran seperti ini ya. Mungkin apa ini langkah konkret yang seperti beliau katakan juga agar tidak lagi demikian. Mungkin silakan dari Tengku Mulyadi. Ya, kalau bicara langkah konkret kan berarti melibatkan banyak pihak kan. Iya. Kalau secara hierarki lembaga adat di Aceh kan, lembaga adat ini sudah masuk dalam lembaga daerah. Ada 13 lembaga adat yang sudah dimasukkan dalam UPA. Iya. Kemudian diturunkan dalam Kanun Aceh tentang lembaga adat. Kemudian dalam kanun tentang pembinaan lembaga adat juga sudah diatur bagaimana landasan tata cara melaksanakan adat di Aceh, itu sudah diatur. Baik. 13 lembaga adat inilah yang berwenang. Kalau saya sebut kan terlalu panjang. Baik. MAA itu kan pembinaan Iya. Nah, jadi semua terlibat dan semua sudah dikunci bahwa hukum adat di Aceh, pelaksanaan adat di Aceh harus jalan dengan syariat Islam. Itu sudah disebutkan. Malah kalau dalam pengertian adat pun di kanun-kanun Aceh itu sudah dikunci juga, bahwa adat itu adalah kebiasaan yang dilaksanakan, dihormati, yang sesuai dengan syariat Islam, tetap dikunci dengan syariat Islam. Artinya seperti Pak Jul tadi kan sempat juga risau seakan-akan adat Aceh ada yang bertentangan dengan syariat Islam. Baik. Jadi dengan kondisi Aceh yang dari dulu mengatakan adat itu berdasarkan syarak itu berdasarkan kitabullah, ini kita jaga sama-sama. Siapa yang menjaga ya semua kita. Kalau tadi Pak Jamhuri juga mencontohkan keluarga. Kalau lembaga adat berarti kan dari MAA sampai ke Gresik. Gresik itu juga lembaga adat. Baik. Di dalam Gresik itu ada Tengku Imum juga lembaga adat. Jadi Tengku Imum kalau kita baca dalam Kanun Aceh itu tugasnya menjaga supaya nilai-nilai adat tidak bertentangan dengan syariat Islam. Iya. Jadi kita nggak boleh lagi lepas tangan. Jadi negara sudah memberikan otoritas nih. Kalau buka aja kanun masing-masing tugas itu sudah nampak. Di samping secara personal kita bertanggung jawab. Punya tugas demikian gitu. Kemudian ada mungkin juga mengawal itu. Di atas lagi ada mengawal tentang pelaksanaan adat tidak bertentangan dengan syariat Islam. Baik, baik. Kemudian ada imam syih di tingkat mukim. Coba baca tugasnya. Juga sama. Mengawal supaya adat-adat di Aceh tidak bertentangan dengan syariat Islam. Artinya sudah semua diberi wewenang untuk mengawal. Dengan seperti Pak Hajar bilang tadi, apa langkah konkret? Kita mau lempar kemana lagi nih? Bola udah ke kita nih, kan? Jadi kita semua kalau di kampung mungkin ada yang menjabat sebagai dohaput, juga lembaga adat. Dohaput juga kalau kita baca aturannya juga mengawal adat. Baik.
Nah, berarti kan banyak sekali ini yang sudah dilibatkan oleh negara. Nah, tapi ini ada satu hal lagi yang sangat mendesak kami bahwa fotonya Cut Nyak Dien ini kan sudah sangat menasional, tapi tidak menutup kepala, tidak betul. menggunakan kerudung ataupun hijab. Nah, padahal ini dengan Aceh dengan syariat Islamnya dulu. Nah, mungkin bagaimana? Kalau ini? foto ini kan kreativitas, saya pikir Pak Jamur ya, kreativitas sebelumnya yang udah lama beredar kan sejak masa Belanda itu sudah dilukis. Karena foto yang ada tentang Cut Nyak Dien kan foto berkerudung ketika ditangkap. Baik. Itu kan sudah tua beliau. Jadi seniman ini kan mencoba kreasikan bagaimana wajah beliau. Dan dulu mungkin tidak seperti sekarang. Kita punya kanun tentang MA, khusus ini. sudah mendeklarasikan Aceh sebagai satu Islam. Kalau dulu kan siapa yang buat ya bebas saja. Nah, sekarang sudah ada ini sekarang kanunnya. tinggal kita Tapi rapikan. mengapa belum diubah ini? Karena itu kan tinggal kita rapikan saja sebenarnya. Mungkin nanti ada semacam himbauan lah kan, supaya mungkin ada lukisan baru supaya menutup aurat. Dijilbabkan, saya kan gitu kan, menjilbabkan. Baik. Sebagaimana di uang Rp1.000 itu kan pernah ada yang Kontroversi juga ini. ya, yang memprotes juga dari DPRA juga ada uang di Rp1.000 itu ada foto Cut Mutia. Itu kan sampai digugat ke Jakarta yang saya tahu. Iya. Untuk menjilbabkan Cut Mutia kan gitu Juga bahasanya. hanya sebatas panggilan tapi tidak ada penyelesaian ini. Karena Di juga pengadilan dan sudah divonis kalah yang menggugat ini. dan tapi tetap uangnya tetap dicetak demikian ya, Pak ya. Karena gini kalah yang menggugat. Yang menggugat. Persoalan kalah itu kan persoalan hukum. Baik. Kenapa kalah? Karena pencetak uang itu kan sudah menghubungi pihak-pihak terkait. Ya, sebelum dia cetak. Sebelum mencetak juga mereka sudah hubungi keluarga. Ya, secara hukum mereka sudah benar ini, Sudah Pak ya. benar secara langkahnya. hukum administrasi. Tinggal ya udah di Acehnya gimana. Baik. Terus selanjutnya kan dijilbabkan aja kan gitu. Tidak ada lagi yang tidak berjilbab mungkin Baik. gitu kan langkah-langkahnya. Iya. Bukan hanya Cut Nyak Dien ya, mungkin semua kan. Baik. Nah, mungkin tanggapan Pak Jumuri seperti apa ini, Pak? Ya, saya seperti sama sebenarnya dengan Pak Mulyadi. Artinya ketika berbicara begini, sebenarnya pertanyaan saya sama dengan orang lain. Apakah memang betul ketika kita bertanya umpamanya ke masa lalu jilbab Cut Mutia Cut Nyak Dien itu kita bayangkan seperti jilbab sekarang? Karena kita membayangkan umpamanya saya melihat bahwasanya jilbab di Indonesia itu baru bagus seperti itu tahun 90-an. Tahun 70-an masih kerudung. Iya. Artinya baju yang rendah-rendah, kemudian itu taruh orang pesta pun seperti itu. Kemudian saya teringat tahun 80-an sudah mulai TV masuk. Ketika TV masuk ke daerah, orang sudah mulai risau dengan Pakaian. dengan pengaruh-pengaruh budaya barat, sehingga muncullah yang disebut pada saat itu saya teringat betul, itu disebut dengan jilbab ideologi. Artinya orang sudah mulai pakai jilbab panjang yang seperti itu, perguruan tinggi, lalu pegang Al-Quran kemana-mana. Kenapa? Karena ideologi mereka terrusak. Pada tahun 90-an sudah mulai itu jilbab nasional. Artinya kita bisa membedakan di TV itu yang pakai jilbab adalah muslim, yang tidak pakai ini. Kemudian selanjutnya muncullah yang disebut dengan jilbab gaul dan juga mengenai perkembangan ini, Pak. nah, Ya. perkembangan zaman itulah makanya ketika kita tanya tahun berapa sih Cut Nyak Dien kalau umpamanya. Tapi kalau kita prinsip seperti yang kata Pak Mulyadi tadi, yuk kita jilbabkan ya, kita sepakati. Artinya kita yang membuat dia berjilbab, tetapi dia dulu kan belum tentu berjilbab dalam makna yang kita dulu kerudung. Oke. Saya ketika kecil-kecil dulu umpamanya ada orang pesta kerudung, kemudian pakai sanggul, itu yang seperti itu. Oke, baik. Nah, dan kita juga sudah berada di penghujung waktu ya, dan saya minta sedikit statement closing ya terkait dengan memasyarakatkan adat budaya Aceh kepada generasi milenial. Silakan Pak Tengku Mulyadi. Ya, untuk generasi milenial itu bisa melakukan langkah-langkah yang sesuai dengan karakter mereka. Karakter mereka kan sekarang anak milenial ini kan sudah identik dengan teknologi. Maka teknologi ini bisa jadi sarana untuk menjaga dan mempopulerkan adat dan budaya Aceh. Kemudian anak milenial ini identik juga dengan ekspresif. Dia tampilkan apa yang dia tahu, dia nggak tahu, entah benar entah nggak, tampilkan aja dulu. Ini jadi semangat untuk bagaimana yang ditampilkan itu ada karakter dia. Untuk menyampaikan karakter dia berarti perlu diisi kan. Maka mereka harus dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan yang bernuansa adat, budaya. Jadi dalam pendidikan harus ditanamkan muatan lokalnya, muatan budaya, muatan adat Aceh harus kuat. Sehingga yang mereka ungkapkan nanti betul-betul sudah ada isinya. Baik, terima kasih. Silakan sedikit Pak Jamuri. Ya, saya sedikit aja. Mari kita sebagai masyarakat Aceh memelihara identitas kita, sehingga ketika satu saat kemanapun kita pergi, kita bisa jawab bahwasanya kita adalah orang Aceh. Itu saja.
Jangan sempat nanti satu saat ketika orang melihat kita dan kita nggak bisa jawab lagi. Ini kita harapkan kepada generasi milenial, marilah kita pertahankan identitas kita semaju apapun dunia kan kayak gitu. Marilah nilai-nilai yang ada di dalam budaya dan tradisi masyarakat Aceh itu dibawa kepada dunia milenial itu sendiri, itu saja. Ya baik, terima kasih. Yang pemirsa, memang bahwa bangsa yang maju adalah bangsa yang memiliki identitas, dan jangan sampai identitas Kacian ini tidak dimiliki lagi oleh generasi milenial kita saat ini. Dan semoga bincang-bincang kita ini bermanfaat, dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.